Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Admin dengan NIM 20070101612 akan mempresentasikan mengenai definisi ARBK tunarungu. Pertama, definisi tunarungu. Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya, menurut Sumantri pada tahun 2007. Lalu menurut Suwito, dalam ortopedagogik, tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Lalu, yang ketiga, menurut Andreas Dwi Jo Sumarto, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu tuli, dan yang kedua itu kurang dengar. Lalu yang selanjutnya, menurut Murni Winarsi, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Lalu yang terakhir, menurut Tin Suharmini, mengemukakan bahwa tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Dapat disimpulkan, tunarungu adalah anak yang kehilangan kemampuan mendengarnya baik secara total maupun yang masih bisa mendengar walaupun sedikit. Selanjutnya adalah faktor penyebab tunarungu. Sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu juga dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Menurut Sarjono, mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi dalam 4 faktor. Yang pertama, faktor sebelum anak dilahirkan. Faktor sebelum anak dilahirkan ini dapat berupa faktor keturunan yang sebelumnya mengalami cacar air atau campak, lalu terjadi toksemia atau keracunan darah, lalu penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah yang besar, lalu kekurangan oksigen atau kelainan organ pendengaran sejak lahir. Lalu faktor yang kedua, ada faktor-faktor saat anak dilahirkan. Yang ketiga ini, faktor resus ibu dan anak yang sejenis. Misalnya, anak ketika lahir ini dalam keadaan prematur, atau anak lahirnya ini menggunakan forceps atau alat bantu tang. Atau bisa juga karena proses kelahiran yang terlalu lama. Lalu untuk faktor yang terakhir itu faktor-faktor sesudah anak dilahirkan. Faktor-faktor ini bisa terjadi pada anak berupa infeksi, terus yang kedua meningitis atau peradangan selaput otak, lalu ada tunarungu atau perspektif yang bersifat keturunan tunarungunya ini, lalu yang keempat otitis media yang kronis, dan yang terakhir terjadi infeksi pada alat-alat pernapasan. Selanjutnya, karakteristik anak tunarungu. Yang pertama ini dari segi fisik. Cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Itulah sebabnya anak-anak tunarungu mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Lalu yang kedua, pernapasan pendek dan tidak teratur. Anak-anak tunarungu tidak pernah mendengarkan suara-suara dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bersuara atau mengucapkan kata-kata yang intonasi yang baik, sehingga mereka juga tidak terbiasa mengatur pernapasannya dengan baik, khususnya dalam berbicara. Lalu yang ketiga, cara melihatnya itu agak beringas. Penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak-anak penyandang tunarungu, karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Oleh karena itu, anak-anak tunarungu juga dikenal sebagai anak visual sehingga cara melihatnya selalu menunjukkan keingintahuan yang besar dan terlihat beringas. Lalu yang kedua ini dari segi intelijensi.
Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal yang yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimilikinya. Aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Yang selanjutnya adalah karakteristik anak tunarungu dari segi emosi dan sosial. Yang pertama, egosentrisme yang melebihi anak normal. Mengapa? Karena sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan. Penglihatan hanya melihat apa yang ada di depannya saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar sekeliling lingkungan. Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatannya, maka akan timbul sifat ingin tahu yang besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin membesarkan egosentrismenya. Lalu yang kedua, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Perasaan takut yang menghinggapi anak tunarungu seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi dengan baik. Lalu yang ketiga, ketergantungan terhadap orang lain. Sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. Lalu yang keempat, perhatian mereka lebih sukar dialihkan. Sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan sempitnya alam pikirannya. Alam pikirannya selamanya terpaku pada hal-hal yang konkret. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, maka anak tunarungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain, yang belum dimengerti atau belum dialaminya. Anak tunarungu bisa disebut kasarnya itu lebih miskin dalam hal fantasinya. Lalu yang terakhir, anak tunarungu ini umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan perasaannya. Perasaan anak tunarungu biasanya dalam keadaan ekstrim, tanpa banyak nuansa, dan cepat tersinggung karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudahnya mengekspresikan perasaannya. Anak tunarungu akan mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang mereka miliki, semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain. Namun semakin sempit bahasa yang mereka miliki, akan semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain, sehingga anak tunarungu mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan. Lalu yang selanjutnya ada hak anak tunarungu. Hak yang pertama yang pasti dan harus didapatkan oleh anak tunarungu adalah hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, anak tunarungu sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Lalu yang terakhir, anak tunarungu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti halnya anak-anak yang normal. Selanjutnya, ada kewajiban anak tunarungu. Yang pertama ini kewajiban anak tunarungu akan dirinya sendiri. Seorang anak tunarungu sama halnya seperti anak pada normalnya, yaitu memiliki kewajiban mencintai dirinya sendiri,
Lalu yang kedua menerima keadaannya. Lalu yang ketiga menyadari akan nasibnya. Yang keempat memelihara kesehatan dan kebersihan dirinya. Dan yang terakhir berusaha mengembangkan kemampuannya. Lalu yang selanjutnya kewajiban bersekolah dan belajar. Kewajiban bersekolah dan belajar ini berupa taat dan patuh pada peraturan sekolah, lalu mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, dan mereka yang dianggap lebih tua daripadanya dan sepatutnya untuk dihormati, berbuat baik terhadap teman-teman sekelas dan teman-teman satu sekolah, lalu menjaga citra sekolah. Kewajiban anak tunarungu yang ketiga ini dalam hal lingkungan keluarga. Seorang anak tunarungu sama seperti anak pada umumnya, yaitu harus patuh dan taat kepada orang tua, berlaku baik pada saudara, mengikuti jejak anggota keluarga, atau mengikuti kemauannya sendiri, lalu yang terakhir ikut ambil bagian dalam tugas sebagai anggota keluarga. Lalu kewajiban anak tunarungu yang terakhir, yaitu kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Kewajiban ini berupa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, lalu menghormati anggota masyarakat, turut ambil bagian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, dan yang terakhir menaati peraturan masyarakat yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.